Materi yang ke-34 dari kelas Fundamental Web Programming. Di materi ini kita mencoba belajar bagaimana mengelola database, khususnya adalah mengelola data dalam tabel ya, menggunakan RDBMS Adminer. Di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pengenalan tentang Adminer, ya, bagaimana navigasinya secara umum ya. Kemudian ada juga penjelasan tentang ekspor dan impor dari database ya. Apakah itu berupa teks atau berupa file dan seterusnya. Kita sudah pelajari itu. Kemudian kita juga sudah melihat bagaimana tampilan panelnya ya. Ada panel kiri dan panel kanan. Nah, di materi ini kita akan bahas lebih detail lagi. Mungkin ada sedikit perulangan ya dari materi sebelumnya, tetapi ini semakin menambah pengetahuan kita tentang bagaimana menggunakan Adminer. Ya, pada materi ini kita akan sekaligus melakukan proses DDL ya, Data Definition Language, ini untuk membuat database, kemudian membuat tabel. Lalu kita juga akan menggunakan DML ya, yaitu Data Manipulation Language. Paling banyaknya nanti di DML ini karena kita akan mengolah data ya. Jadi menambah data, mengedit, menghapus gitu ya, dan menampilkan. Walaupun sebelumnya kita juga sudah pernah bahas bagaimana cara menggunakan SQL command ya di Adminer dengan ketik perintah nanti menampilkan sesuatu. Oke, kita masuk saja ke Adminernya. Pastikan dulu web servernya jalan ya, karena saya menggunakan Laragon. Dipastikan dulu untuk Apache atau web server jalan dan juga database MySQL-nya berfungsi ya, atau MariaDB-nya berfungsi. Jadi dalam posisi dia sudah start semua ya. Khusus untuk yang pengguna SAM itu silahkan dicentang juga di MySQL-nya, di Apache juga dicentangin, kemudian dilakukan start untuk menjalankan servisnya ya, supaya kita bisa mengakses ke server database-nya. Kalau itu tidak jalan, terutama untuk MySQL-nya, maka kita tidak bisa mengakses ke database ya. Jadi dipastikan dulu jalan ya. Kemudian kita akses halamannya. Kita menggunakan Adminer ya, di alamat ini localhost web php, kemudian adminer / nama filenya sudah kita ubah menjadi adminer php ya pada saat kita melakukan setup ya. Ini di enter saja kita mengakses. Oke, sementara saya biarkan agak besar dulu ya, nanti saya akan normalkan tampilannya supaya bisa terlihat semuanya. Oke, username-nya adalah root ya. Ini khusus untuk hak akses yang paling tinggi di dalam server database ini ya. Nah, secara default memang tidak ada passwordnya, maka tolong diperhatikan bagi yang, sekali lagi ya, bagi yang mendownload langsung dari situs resminya Adminer, maka dipastikan nanti nggak bisa login ya, karena versi terbaru dari Adminer itu mewajibkan adanya password. Dia tidak mengizinkan lagi kalau passwordnya dikosongkan ya, maka nanti silahkan dimodifikasi, atau kalau mau silahkan download dari link yang ada di deskripsi. Di sana ada folder Adminer yang sudah saya sertakan. Itu adalah Adminer yang sudah dimodifikasi supaya dia bisa mendukung username tanpa password ya. Jadi kalau kita login langsung aja seperti ini, passwordnya dikosongin, langsung di login saja, itu sudah bisa ya. Itu saya modif dan silahkan dilihat di deskripsi untuk linknya. Baik, ini terlalu besar ya, saya normalkan tampilannya seperti ini. Oke, kita langsung saja ke bagian DDL ya. Bagian DDL yaitu bagian yang berhubungan dengan database dan tabelnya, tidak berhubungan dengan datanya ya. Oke, yang pertama sesuai dengan contoh ini ya, kita akan membuat database namanya db_mahasiswa. Perlu diperhatikan ya, untuk penamaan database, tabel, dan juga field ya seperti ini. Ini nama database, ini nama tabel, dan ini nama field ya. Tolong diperhatikan. Disarankan menuliskannya dalam huruf kecil semua. Jika lebih dari satu kata, sebaiknya dipisahkan dengan underscores seperti itu ya. Dan nanti nama-nama itu, nama-nama field digunakan sesuai dengan datanya gitu. Jadi kalau misalnya name ya buat nyimpan name gitu, jangan dibolak-balik ya. Kalau name ya buat name, kalau
nama ya, untuk nama dan seterusnya. Seperti itu ya. Kita kembali lagi ke tampilan adminer. Nah, untuk membuat database kita mengklik link create database seperti ini. Ya, ini di bagian atas panel kanan ya. Ini ada setelah kita login gitu di dalam servernya ya, di servernya MySQL, itu kita klik create database. Nah, kemudian diisikan di sini nama databasenya. Tadi dicontohkan adalah db underscore mahasiswa. Ya, ketika seperti itu, apakah harus pakai db depannya? Jawabannya tidak. Bebas saja. Yang penting menunjukkan isinya nanti. Nah, ini db-nya db mahasiswa ya. Kemudian collection-nya boleh dikosongkan saja. Kita klik save. Ya, ini untuk membentuk database-nya. Kalau dengan perintah command line itu adalah create database ya. Namanya apa gitu. Oke, seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi nih database di sini ditunjukkan db mahasiswa. Berarti database-nya sudah jadi dan langsung sudah diakses. Jadi kita nggak perlu lagi ketik use db underscore mahasiswa enter gitu ya, nggak perlu ya. Oke, sudah masuk sampai ke sini. Kemudian di sini dikasih tahu ya tables and views. Ini no tables ya, belum ada table. Sebelah sini juga sama, belum ada tablenya ya. Karena kita baru saja membuat database-nya. Nah, untuk mengedit, nah itu bisa kita klik alter database ini. Kita masih bicaranya DDL ya. Alter database. Nah, kalau klik seperti ini di alter, itu ganti nama database-nya. Nah, terus ini collection-nya tadi silahkan aja disesuaikan lagi, misalnya menggunakan yang umum ya, yang sering ya, UTF-8 General C misalnya. Nah, lewat sini juga bisa kita menghapus database ini. Tinggal klik drop saja, nanti dikonfirmasi yes gitu, udah terhapus dia semua sama data-datanya kalau ada. Nah, untuk menyimpan perubahan database ya, silahkan diklik save. Ini khusus untuk DL ya. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan tabelnya, masih DDL ini. Ya, pembuatan tabel itu bisa melalui dua buah link. Yang pertama di panel kiri ada create table ya. Kemudian di panel kanan di bagian bawah ada create table. Ini sama saja, silahkan klik di mana. Di dua ini terserah aja ya. Ya, saya jalankan saja. Kita akan buat sesuai dengan yang tadi kita gambarkan yang di sini ya. Nah, ini. Nama tabelnya adalah TB underscore mahasiswa. Apakah harus pakai TB depannya? Tidak. Langsung aja MHS juga boleh ya. Jadi tidak ada masalah dengan penamaan itu. Yang penting disarankan adalah huruf kecil semuanya. Kalau lebih dari satu kata menggunakan pemisah underscore ya. Disambung semuanya, tapi jadi pemisah katanya saja pakai underscore. Kemudian boleh pakai angka kalau angka itu letaknya tidak di depan, nggak masalah. Nah, terus untuk karakter-karakter yang lain itu tidak diizinkan ya. Jadi misalnya tanda pagar, tanda apa itu nggak boleh. Oke, mohon maaf ya. Kita lanjutkan ke sini. Nah, kalau diperhatikan seperti ini tampilannya, saya geser dulu lah ya. Ya, supaya lengkap ya. Nah, mungkin di tampilannya Anda itu tidak ada ini ya, default value sama comment itu nggak ada. Nah, itu aktifkannya adalah di sini ya, di bawah ini. Ini tinggal diklik tanda centangnya, dikasih centang untuk default value dan juga tanda centang di comment. Fungsinya untuk apa? Untuk menampilkan dua ini. Nah, sedangkan dua ini fungsinya buat apa gitu ya. Nah, default value itu kalau nanti ada isian yang secara awal harus terisi duluan apa begitu ya. Misal untuk status mahasiswanya misalnya apakah dia baru atau pindahan misalnya begitu. Nah, di set di awalnya apa? Misalnya baru. Seperti maka diisikan di sini baru. Jadi kalau dia tidak diutak-atik gitu, artinya status awal mahasiswa itu tidak di set, maka secara otomatis dia akan berisi default value ini. Gitu ya. Nah, sedangkan komen itu adalah memberikan keterangan bahwa tabel ini
field ini untuk apa nyimpannya, dan ini apakah dia dijadikan sebagai primary key kah, apa foreign key kah, atau apa seperti itu ya. Nah, kita mulai. Table name-nya tadi tb underscore mas gitu ya. Nah, engine-nya biarkan saja, kemudian collection-nya juga biarkan saja ya. Lalu kita masuk ke column name. Nah, ini perhatikan cara mudahnya ya. Yang pertama adalah name. Ketik aja name, kemudian kita gunakan keyboard saja. Klik tombol tab. Dia akan pindah, karena kita akan ngeset satu baris begini dulu ya, semua sampai ke belakang sini. Kita akan set. Jadi name, kemudian daripada kita klik begini, capek ya. Kalau di sini kita lihat strukturnya, name itu varchar 11, nama itu varchar 100, gender itu enum LP isinya ya, kemudian prodi varchar 30, dan angkatan itu varchar 4. Oke ya, seperti itu tipe-tipenya. Nah, dari name sini tinggal kita tekan tombol tab yang ada di keyboard ya, tombol tab. Sudah, dia akan mengarah kursornya ke type ini, ke int ini. Nah, pada saat ini tinggal kita pencet huruf V seperti ini. Nah, dia langsung varchar ketemu ya. Kalau kita pencet V lagi seperti itu, nah dia ganti-ganti tuh. Nah, sampaikan dengan di varchar, kemudian tab lagi, tak seperti itu. Kemudian diisikan angkanya 11 tadi ya. Terus kalau sudah, kita pindah ke komen. Misalnya ini name dalam kurung PK. Nanti kita akan jadikan primary key. Oke, mulai perhatikan nih cara pembuatan tabelnya ya. Kemudian yang kedua, langsung aja diklik di sini nama. Nah, pada saat kita klik di sini, dia sudah menyediakan kolom lagi di bawah ya, untuk persiapan kalau kita perlu nambah field lagi. Kalaupun kita pengen secara manual, bisa juga di sini disisipkan di sini ya, misalnya ya. Ini nih, di bawah name itu kita mau masukkan sesuatu, tinggal kita klik saja begini. Nah, dia muncul di bawah name. Nanti bisa kita pindahkan, tinggal dikasih klik tanda panah ini, disesuaikan ya baris mana yang mau dipindahkan. Tinggal diklik aja ke atas atau ke bawah. Kalau dia batal, tinggal klik silang ini. Nah, hilang ya. Oke, kita lanjutkan dari nama, di tab saja varchar, isinya 100 tadi ya. Kita sesuaikan dulu. Di sini nama lengkap, komentarnya. Kemudian apa lagi tadi ya? Gender. Nah, gender tipenya adalah enum. Tekan tab, kemudian pencet aja huruf E. Nah, seperti itu ya, enum. Sudah, di tab lagi. Nah, tampilannya berubah seperti itu, tinggal kita masukkan L, enter sama P. Sudah begitu ya. Nah, terus kita kasih keterangan di sini, di ujung kita klik. Nah, kita ambil aja yang laki-laki, L laki-laki, P perempuan ya. Silahkan diketik ini. Nah, setelah gender itu ada prodi. Prodi ini tipenya varchar. Kemudian panjangnya tadi 30 ya. Nah, di sini dimasukkan aja nama prodi. Oke. Ada angkatan. Nah, angkatan tipenya varchar. Panjangnya 4. Itu adalah tahun angkatan ya. Jadi 4 karakter, 4 digit. Kenapa kok tidak integer, tidak angka gitu? Ya karena tahunnya ini adalah berupa teks gitu ya, bukan bukan bilangan yang nanti akan dijumlahkan, dikali, dibagi dan seterusnya gitu ya. Maka kita gunakan dia varchar. Nah, di sini dikasih keterangannya tahun angkatan. Oke, sudah ya 5 ya. Jadi 1100 LP 34. Coba. 1100 LP 34. Oke. Nah, sampai di sini default value ini belum kita gunakan ya. Kita nanti akan gunakan nanti aja lah, kita buat contoh ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal save saja seperti ini, klik save. Oke, ditampilkan seperti table has been created ya. Jadi ini sudah jadi nih, name, nama, gender, prodi, angkatan, dan di sebelah kiri juga sudah muncul. Ada satu, tadi kan no tables ya. Kalau kita klik lagi ke database ini, nama databasenya di sini tadi no table. Sekarang sudah ada tampilan seperti ini. Nah, di sini, baik itu di kanan ini atau di kiri ini, sejumlah tabel atau view yang ada ya akan tampil semuanya. Baik, itu cara untuk membuat tabel. Nah, bagaimana kalau ternyata kita pengen nambah tuh isinya? Fieldnya tuh ada yang kurang atau ada yang mau ditukar, misalnya posisinya, ya tinggal kita seperti ini ya, bisa
klik di tabelnya ini sehingga menampilkan struktur seperti ini, atau bisa juga lewat select seperti ini ya. Ini untuk menampilkan data, sudah kita jelaskan di materi sebelumnya ya. Nah, di sini bisa juga kita langsung aja sini alter table ya. Di dua tampilan ini tadi, baik di struktur maupun di show data ini, bisa kita klik alter table-nya untuk mengedit tampilannya, mengedit struktur dari tabelnya. Kita klik dari struktur ya. Nah, seperti ini, name, nama, gender, prodi, angkatan. Nah, kita mau misalnya prodinya itu di bawah nama misalnya ya, atau kita nanti akan mencontohkan membuat field baru ya. Nah, ini klik aja alter table. Dia akan ditampilkan seperti tampilan awal tadi. Nah, gini ya. Kemudian kita misalnya tadi ya, prodi mau dipindahin ke, atau angkatan lah ya, angkatan dipindahin ke bawah nama. Ya, kita tinggal klik ini. Panah, naikin, move up gitu ya. Nah, perhatikan dia sudah pindah ke baris yang keempat ya. Maka yang kita klik yang baris keempat sekarang. Oke, sekarang posisinya sudah berada di bawah nama. Ya, beres ya. Kalau kita selesai sudah klik save. Kalau kita pengen menghapus tabel ini, silahkan diklik drop ini. Ya, ini tombol save bisa di atas bisa di bawah sama saja. Kalau di drop itu artinya menghapus tabel beserta isi-isinya kalau ada datanya ya. Nah, sekarang kita save dulu. Nah, cara menghapus tabel lagi selain dengan cara melihat di alter table-nya, bisa lewat struktur-struktur dari tabelnya ya, seperti ini di database. Ini kan ada banyak tabel nanti ya. Tinggal dicentangin aja mana tabel yang mau dihapus. Ya, tinggal kita klik, kemudian klik drop. Nanti dikonfirmasi yes atau no-nya, klik, selesai, dia habis. Oke, seperti itu ya. Kita balik lagi, kita akan alter table ini. Saya klik ya tabelnya. Kita akan tambahkan satu buah field lagi. Nah, alter table masih di DDL, kita di data definition ya. Nah, saya tambahkan di bawah name ya, di bawah name. Saya masukkan di bawah name. Kalau di bawah name berarti saya nambahkannya di sini plusnya. Ya, saya plus begini. Nah, di sini dia masuknya. Misalnya Sandi. Ya, tipenya varchar, panjangnya saya masukkan 40. Ya, di sini saya masukkan Sandi format MD5 begitu. Nah, sudah ya. Ini bebas saja, komentar ini hanya kasih keterangan aja ya. Kemudian kalau kita pengen ngasih keterangan untuk tabelnya, ini kan fieldnya ya, kolom masing-masing kolom. Nah, kalau untuk tabelnya itu bisa klik di sini. Ini komen untuk tabelnya. Ini misalnya dikasih keterangan untuk menyimpan data mahasiswa, misalnya begitu ya. Kalau sudah, diklik save. Oke, ini tadi Sandi ya, klik save. Oke, sudah. Nah, untuk bagian dari DDL ya, ini sebagian sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian indeksnya. Karena tadi kita pengen name itu menjadi primary key ya, sedangkan di sini kan belum di set ya. Nah, ini bisa kita klik alter indexes. Ya, klik sini. Karena kalau masih seperti ini berarti name-nya masih bisa sama isinya ya. Nah, ya, setelah klik alter indexes, silahkan klik index type, pilih primary, kemudian pilih kolomnya. Sebelah kanannya ini yang mau dijadikan primary key, yang nanti tidak akan bisa sama datanya. Jadi kalau diinputkan sama nanti akan ditolak. Ya, gagal terus nanti ya prosesnya, karena dia tidak boleh sama kalau primary. Kita pilih yang name ya. Kalau sudah diklik save, nanti akan berlaku aturan bahwa name itu sifatnya primary key. Nah, seperti ini. Di bawah indexes ini sudah muncul ya. Ada primary tadi kan langsung alter indexes. Nah, sekarang kita tambah lagi alter indexes lagi. Kita tambahkan untuk indeks. Nah, apa gunanya indeks? Ya, indeksnya kita set ya, mana ya. Ini untuk memudahkan pencarian ya. Jadi di tabel ini nanti akan ada indeksnya berupa kata kunci yang kita tentukan, seperti ini misalnya name, kemudian nama, dan misalnya ya angkatan misalnya begitu ya. 3 itu yang jadi kunci dan itu akan diindeks. Jadi kalau melakukan pencarian berdasarkan name itu nanti akan lebih cepat.
berdasarkan nama akan lebih cepat, berdasarkan angkatan akan lebih cepat. Seperti itu ya. Save. Apa manfaatnya? Manfaatnya saya sampaikan pengalaman saja, bahwa saya pernah melakukan penampilan data gitu ya, mau menampilkan data, jumlah recordnya dalam tabel itu adalah 64.000 record, itu ditampilkan sekaligus semuanya, jadi langsung select all from begitu ya. Kebetulan waktu itu adalah data nilai itu jumlah recordnya 64.000 totalnya. Nah, setelah di select all from tabel nilai begitu, tanpa ada filter, tanpa ada apa-apa, itu saya nungguinnya itu 5 menit baru tampil semuanya. Itu karena tabelnya tidak saya indeks, seperti yang tadi ya, tidak diindeks, jadi sama sekali biasa saja begitu. Jadi setelah dibikin tabelnya, masukin datanya semua nggak diindeks. Ketika ditampilkan datanya menggunakan perintah select all from nilai, hasilnya baru tampil secara keseluruhan. Dari 64.000 itu tampil semuanya itu dalam waktu 5 menit. Nah, kemudian saya lakukan indexing, diindeks ya. Jadi file tertentunya saya indeks, terutama di bagian nama, di bagian semester, kemudian prodi juga, dan mata kuliah, dosen. Nah, itu setelah saya set seperti itu indeksnya, kemudian saya tampilkan dengan perintah yang sama, tetap select all from nilai begitu. 64.000 data itu bisa ditampilkan dalam waktu hanya sekitar 30 detik, setengah menit saja ya. Sebelumnya tanpa indeks itu dia 5 menit baru bisa tampil keseluruhan. Setelah pakai indeks hanya 30 detik. Nah, itu ya manfaatnya. Oke, sudah. Nanti ada lagi yang istilahnya auto increment, itu kita bahas nanti secara parsial di project aja ya situ. Jadi ada nanti primary key yang sifatnya berupa angka, yang angka itu akan bertambah otomatis kalau datanya ditambah juga, dan kita tidak perlu pusing-pusing memikirkan menambah angka yang ada di primary key-nya, dia akan nambah otomatis gitu, yang disebut dengan auto increment. Oke, sekarang kita masuk ke bagian DML. DML itu adalah data manipulation language. Nah, kita memasukkan data, mengedit, menghapus, menampilkan gitu ya. Oke. Untuk menambah data di tabel itu kita bisa masuk ke salah satu tabelnya dulu ya. Jadi klik dulu salah satu tabel, terserah mau di selectnya atau di nama tabelnya. Kemudian nanti akan dimunculkan seperti ini ya, ada new item begini. Nah, ada new item begini, tinggal diklik saja. Saya klik ya. Nah, ini buat nambah data, dipastikan tadi yang terpilih adalah TBMHS. Jadi ini tabelnya nih, jangan sampai salah. Oke, saya masukkan NIM ya, misalnya ya. Nah, saya sudah punya beberapa bekas isian ya. Sandi misalnya ya, saya masukin rahasia gitu kan. Kemudian nama, angkatan. Ini diisi ya, karena kebetulan saya sudah pernah mengisi, jadi saya tinggal pilih. Silahkan diisi nanti. Gendernya L, misalnya prodinya sistem informasi. Nah, setelah terisi semua seperti ini, kita punya dua pilihan, apakah save atau save and insert next. Kalau save saja, maka setelah disimpan dia akan menampilkan data yang kita inputkan tadi. Jadi tampilan datanya gitu yang sudah diinputkan. Kalau kita save and insert next, maka datanya disimpan, kemudian dia tetap menampilkan ini, karena kita insert next itu kan berarti kita mau input lagi gitu ya. Oke, saya save and insert next saja seperti ini, jadi tampil lagi nanti halaman ini yang kosong. Nah, sudah ya, di sini diinfokan item has been inserted. Oke ya. Nah, sekarang masukin lagi nih. Oke, saya masukkan lagi ya. Sandinya misalnya lupa gitu ya. Namanya misal aja ya. Nah, angkatannya angkatan 2022 misalnya, laki-laki. Prodinya misalnya teknik informatika ya. Kemudian saya insert lagi nih. Ya,
save and insert next. Kemudian saya masukin lagi. Nah, sekarang dengan kode yang berbeda ya. Ya, ini ingat misalnya gitu ya. Namanya angkatannya 2023. Perempuan, prodinya manajemen informatika misalnya ya. Saya inputkan lagi. Sudah 3 ya. Nah, kemudian ini C22. Ini ya. Nah, passwordnya misalnya jangan kasih tahu gitu ya. Oke. Di sini kayak seperti itu ya. Ini angkatan 2022 juga. Kemudian laki-laki, prodinya misalnya teknik lingkungan misalnya begitu ya. Nah, kalau sudah selesai memproses input, kita klik save, nanti dia akan menampilkan data yang sudah kita insert tadi. Nah, ini satu bagian daripada DML, yaitu menambah data ya. Kemudian ini tampilan ini adalah DML juga, yaitu manipulation dari sisi apa? Menampilkan data, karena ada perintah select all from. Nah, ini tampilan data ini pasti menggunakan select all from. Jadi sudah 2 yang kita praktekkan begitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, data-datanya nih sudah lengkap kita isi karena kita memang isinya lengkap ya. Nah, kemudian tadi kalau kita lihat juga pada saat kita klik new item itu terutama pada bagian gender ya. Gender ini pilihannya seperti ini, L sama P. Dari mana asalnya ini? Karena kita tadi menentukan tipe datanya adalah enum. Enum itu enumerasi yang pilihannya sudah disediakan. Jadi kita tadi kan mengasih pilihannya adalah L sama P. Ya, sehingga munculnya sini hanya L sama P. Kalau kita tambah lagi nanti ya bisa dia. Oke, seperti itu. Nah, di sini perintahnya adalah perintah DML. Jadi sudah 2 perintah DML yang kita gunakan. Kemudian kita masuk ke DML berikutnya itu untuk mengedit data. Jadi perintahnya update tuh ya. Kalau pakai perintah, karena kita pakai GUI, maka kita langsung klik aja. Kita mau ngedit yang mana nih? Misalnya nih, mau ngedit yang ini ya. Misalnya yang ini nih, yang Lala Roga ini. Ini kalau kita klik mau ngedit ini, kita klik editnya yang di samping kirinya, klik edit, nanti akan ditampilkan datanya. Nah, tinggal kita ubah seperti ini. Jadi misalnya ini saya mau ubah ya, jadi misalnya 5 digit ini 77077 misalnya kayak gitu. Nah, terus yang mana lagi yang mau diedit? Silahkan ya. Kalau sudah selesai, kalau mau menghapus silahkan klik delete, bisa, maka akan dihapus datanya dengan konfirmasi tentunya. Kalau sudah diedit, nah klik save saja. Jadi kalau dia save itu berarti mengedit, kalau dia delete berarti nanti akan menghapus data tersebut. Oke, seperti ini sudah berubah ya, 770077. Oke, itu cara ngedit satu persatu ngeditnya. Nah, gimana kalau kita misalnya mau ngedit yang banyak gitu ya, nanti lah ya. Nah, kemudian di sini sandi, perhatikan. Sandi ini tidak boleh dituliskan begini dalam sistem ya, nanti akan jebol nih. Kalau database-nya berhasil dibuka oleh hacker, maka dia sudah lihat tuh NIM itu si nama siapa, itu passwordnya kelihatan semua tuh, ada rahasia, lupa, ingat, jangan kasih tahu gitu ya. Nah, maka caranya gimana? Caranya kita edit satu persatu nih editnya ya, klik edit. Kita harus rubah dia menjadi yang terenkripsi ya. Kalau terenkripsi, maka ketika database-nya jebol, nanti yang dilihat itu bukan rahasia, tetapi hasil enkripsinya berupa hash. Kalau kita di sini, karena kita tadi memilihnya pakai format MD5 ya, kita tinggal pilih di sini di tengah. Mungkin tadi bertanya ya buat apa ini gitu ya. Nah, ini silakan diklik sandi ini, kemudian pilih MD5. Pilihannya banyak nih, ada MD5, ada SH1, password, encrypt, dan seterusnya ya. Nah, kita bisa gunakan MD5 sebagai contoh. Nah, kalau sudah gitu aja, nanti ini rahasia ini akan dirubah. Saya klik save ya, seperti ini. Nah, ini sudah berubah ya. Nah, ini sudah bukan rahasia lagi nih. Ini jadinya seperti ini karakternya. Aneh ya. Ini total jumlahnya adalah 32 digit, 32 karakter ya.
setiap apapun yang kita masukkan jumlahnya ya segitu. Ya, dan itu ketika database-nya jebol, kayak ini nanti kelihatan gitu ya. Maka ya tidak diketahui ini apa ini AC43724F dan seterusnya ini apa tidak diketahui ya. Ini lebih mengamankan nanti akun ya. Jadi orang nggak bisa juga sembarang login walaupun dia tahu username-nya, tapi passwordnya ini apa. Kenapa? Karena kalau ini yang diinputkan pasti salah nanti. Kan tadi aslinya rahasia ya. Jadi cara kerjanya nanti kita akan bahas di materi selanjutnya terkait dengan login itu ya. Setidaknya konsepnya saya sampaikan dulu bahwa sandi itu di database, di tabel jangan disimpan secara plain text. Plain text itu teks asli. Lupa ingat seperti ini tidak boleh. Harus di encrypt, harus di hash, harus diamankan. Salah satu cara pengamanannya adalah dengan MD5. Nah, terus gimana cara mengeceknya ketika dia login? Login kan ngetiknya bukan ini kan? Kan nggak mungkin kita menghafal ini. Betul. Caranya adalah dengan tetap yang kita simpan ke tabel ini, ke kolom sandi ini adalah plain text, tetapi yang sudah diubah menjadi MD5 atau menjadi SH1 dan seterusnya ya. Nah, di form login itu username dimasukkan, password tetap dimasukkannya rahasia. Ya, tapi dalam prosesnya ketika dia klik login, teks rahasia yang diinputkan di form login tadi diubah menjadi MD5. Dalam proses ya. Kemudian MD5 itu tadi dicocokkan dengan sandi yang ada di sini. Yang username-nya sesuai, kemudian sandinya dibaca. Apakah MD5 hasil MD5 dari yang diketik oleh user tadi itu di form login itu sama dengan MD5 yang ada di sini. Kalau dia sama, berarti loginnya benar, dia boleh masuk. Kalau dia tidak sama, berarti salah itu. Maka ditolak loginnya, begitu ya. Caranya itu seperti itu. Itu untuk pengamanan ya. Nah, maka kita harus rubah dulu ini ya. Nanti harus ingat nih apa gitu ya. Nah, ini tinggal dipilih MD5 gitu ya. Oke, ini sudah ya. Ini tadi lupa. Sekarang ini ingat. Yang ingat itu kalau kita MD5 kan jadi apa dia? Oke, jadi seperti ini. Pokoknya kita nggak bisa baca lagi lah itu ya. Satu lagi terakhir, jangan kasih tahu jadinya begini. Nah, oke, sudah ya semua ya. Nah, ini lebih aman nih datanya nih. Jadi loginnya lebih aman ya. Walaupun tidak menjamin keamanan 100% karena namanya sistem tetap saja nanti akan ketemu celah-celahnya oleh orang-orang tertentu ya. Tapi setidaknya itu adalah langkah untuk pengamanan sudah kita lakukan gitu. Baik, ini adalah sudah bagian yang ketiga ya dari DML, dari select untuk menampilkan data sudah, insert datanya sudah, kemudian mengedit data juga sudah satu persatu ya. Nah sebelum itu saya jelasin dulu terkait sebelum kita mau edit yang kolektif ya, yang semuanya gitu. Saya mau jelasin dulu terkait dengan ini ya yang ada di struktur tadi. Panjang dari atau size dari tipe data ini, dari field ini. Di sini kan ditentukan ya, name 11, jumlahnya tipenya varchar gitu ya. Kalau dia integer nanti diisi dengan yang lain selain integer, dia akan 0 jadinya seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat ada panjangnya sudah ditentukan ya, misalnya prodi 30 gitu ya. Ini adalah batas maksimal. Batas maksimal dari teks yang siap untuk ditampung oleh field tersebut. Jadi kalau teksnya lebih panjang daripada 30 maka akan terpotong. Sebagai contoh saya akan alter dulu ya untuk membuktikan. Tadi di data saya tadi semua isian itu lengkap isinya. Prodi itu ada 4 prodi yang saya tuliskan, semuanya terbaca lengkap semua. Nah saya mau coba ubah begini. Ya panjangnya jadi 15 saja. Nama prodi ini panjangnya nanti disimpannya 15 saja ya. Kemudian saya klik save. Nanti kita lihat di datanya ada yang terpotong atau tidak. Oke sudah ya. Seperti ini varchar 15 ya. Sekarang saya klik select. Prodi itu ada yang terpotong. Dia lebih dari 15 kepotong. Coba kita lihat. Nih seperti ini. Sistem Informas. Nah ini udah 15 nih. Yang 16 dan seterusnya akan terpotong. Teknik informat. Nah, manajemen import, teknik lingkung.
Seperti itu ya. Nah, ini sebagai bahan pertimbangan ketika kita membuat tabel, itu untuk ukuran fieldnya silakan disesuaikan. Contoh ya, sandi tadi saya set itu lebarnya atau lengthnya itu adalah 40 karakter. Itu untuk mengantisipasi sandi. Karena sandi itu di MD5 kan itu jumlahnya pasti 32. Maka 40 tampungannya itu masih cukup gitu ya, 32 ini masih ada kosongnya begitu. Nah, dibuat seperti itu. Untuk nama misalnya ini kan 100 ya. Ada nama orang sampai 100 karakter, mungkin saja ada. Mungkin saja ada. Atau misalnya dikira-kira dulu maksimalnya berapa nih jumlah katanya. Ya. Jumlah hurufnya ya, sorry. Jumlah hurufnya misalnya ada yang sampai 60 atau maksimal ya 70 misalnya. Ya sudah 70 gitu ya. Yang mendekati. Tapi tidak boleh terlalu panjang juga. Misalnya untuk sandi ini 255, batasnya parcar ya 255. Ya itu nggak perlu. Itu akan buang-buang memori dan nanti akan lambat prosesnya. Kenapa? Karena dia menyediakan memorinya lebih besar, padahal yang disimpan kecil-kecil aja gitu, ukurannya tidak sampai 200-an karakter gitu. Oke, ini saya kembalikan lagi ya jadi 30. Kemudian saya save. Data yang sudah terpotong tadi tidak akan kembali lagi ya, karena namanya juga kepotong sudah ya. Maka kita harus edit lagi untuk memperbaiki. Nah, ini tetap nih nggak ada perubahan kayak gini ya, karena kan sudah kepotong dia. Ya, nah sekarang cara bagaimana mengedit secara kolektif. Tapi ini perlu berhati-hati ya. Salah-salah nanti bisa tidak sesuai apa yang diinginkan. Ya, caranya untuk mengedit secara kolektif, misalnya prodi ini kan kurang semua nih. Gimana caranya supaya jangan ngeditnya satu persatu gitu. Ya, caranya adalah dengan klik modify. Ini ada link modify, klik ya sekali, itu akan mengaktifkan kolom untuk bisa ngedit. Nah, seperti ini ada kotak-kotak yang bisa kita isi. Nah, kita tinggal isi aja informasi. Huruf I-nya kan ketinggalan ya. Informatika gitu ya. Manajemen informatika. Nah, kemudian teknik lingkungan. Dah, ditambahin semua ya. Ya, ini tidak berlaku untuk sandi. Sandi ini nggak bisa ditambah manual karena dia otomatis ya. MD5 itu kalau kita rubah satu huruf saja nanti akan salah. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal di save saja. Ya, save seperti ini. Dah. Kita tunggu. Nah, ini prosesnya sudah. Nah, 4 item has been affected katanya. Jadi sudah ada pengaruh ke situ dan ini sudah lengkap semuanya ya teksnya karena dia lebarnya sudah 30. Nah, ini berbahaya kalau kita tinggalkan begini ya, karena ini kan masih bisa diedit nih. Nah, kita bisa klik kembali, klik modify untuk mematikan kolom-kolom ini. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah mulai aman, lebih aman lah ya. Nah, oke. Nah, itu untuk mengedit ya. Jadi sudah 3 untuk DML yang kita lakukan. Nah, berikutnya yang terakhir adalah delete. Nah, untuk menghapus ya kita sudah tahu ya. Caranya yang pertama klik edit. Misalnya ini, klik edit. Nah, di situ ada delete-nya. Nah, tinggal klik delete ini. Nah, bisa. Kenapa kok lewat sini ya? Nah, ini untuk meyakinkan saja, siapa tahu data ini diperlukan apa enggak nih masih gitu ya. Kalau enggak, ya udah yakin delete gitu ya. Delete nanti dikonfirmasi. Oke ya. Nah, siapa tahu ketika kita melihat dengan mengedit gini kita lihat oh ternyata masih dipakai nih, nggak jadi gitu ya. Oke, kalau yakin silahkan klik delete. Oke. Ya, nanti dia hilang. Nanti kembali ke tampilan awal, tampilan data. Nah, sepertinya sudah hilang ya, nggak ada lagi. Dan ini tidak bisa dikembalikan ya, perhatikan. Kemudian saya mau hapus lagi nih satu, misalnya ini ya, atau 2 lah misalnya. Gimana caranya? Kalau satu seperti ini tinggal klik aja di samping sini, kemudian klik delete. Bisa. Kalau dia kolektif, tinggal klik aja lagi kayak gini, 2, 3, atau kalau semuanya klik modify. Nanti akan dilihat di sini ada wall gitu ya. Nah, ini tinggal dipilih aja 1, 2. Oke, klik delete. Kan selected 2 ya. Maka tinggal diklik delete. Kalau di oke kan dia terhapus. Kalau dia batal ya nggak jadi. Nah, ini tinggal 1 saja datanya. Kemudian untuk pencarian seperti ini kita bisa gunakan yang di atas ini ya. Ini select, kalau kita klik apa aja field yang mau ditampilkan. Ini dari sisi functionnya ya. Kemudian ini fieldnya, misalnya
yang mau ditampilkan name sama nama misalnya gitu ya. Sudah, klik select. Nah ini perintah SQL-nya sudah muncul sini, select name, nama from TBMHS. Limitnya ini adalah karena kita ngeset di sini 50 ya. Nah, secara default nih. Kemudian kalau mau melakukan pencarian, kita sudah bahas ya sebelumnya ya di perintah SQL di materi sebelumnya. Nah, ini adalah untuk pencarian kalau pakai kode ini ya, pakai apa namanya? Mau dicari di mana nih? Kalau anywhere, silakan anywhere. Terus ini adalah operatornya apa? Nah, kan lebih mudah ya. Tinggal dikasih kata kuncinya di sini. Kalau sudah, tinggal klik select. Terus kalau mau diurutkan berdasarkan urutan, ini saya kosongin dulu seperti ini ya supaya semua field. Nah, ini saya klik select dulu buat tampilkan semua kolomnya. Nah, seperti ini. Kalau mau di sort, kebetulan tadi karena datanya sudah saya hapusin ya. Kalau di sort ini tinggal dipilih aja nih, mau ascending apa descending. Berdasarkan mana fieldnya yang mau diurutkan, apakah name-nya yang diurutkan, apakah namanya, ataukah angkatannya misalnya gitu ya. Kemudian urutannya berdasarkan apa? Kalau dia ascending jangan dicentang, kalau dia descending kasih centang begini. Maka nanti perintahnya akan muncul juga di sini. Ya, sebagai contoh misalnya seperti ini ya. Jangan pakai sandi ya. Oke, name misalnya. Kemudian klik select. Karena datanya hanya satu ya seperti ini saja. Tetapi perintahnya di sini select all from TBMHS order by name descending. Karena dia diklik desnya. Ya, dan ini bisa lebih dari satu. Pilih berdasarkan name, kemudian berdasarkan nama. Namanya ascending misalnya gitu ya. Kita klik select aja. Kita mau lihat ya. Nah, ini perintahnya. Seperti ini. Oke. Yes, seperti itu ya. Saya kira ini untuk mengelola database, khususnya adalah mengelola data dalam tabel ya. Jadi DDL-nya sudah kita coba, kemudian DML-nya juga sudah. Maka kita siap untuk ke materi berikutnya ya. Nah, untuk mengakhiri penggunaan dari adminer, jangan lupa untuk klik logout ya. Itu penting sekali, jangan sampai nanti database kita jebol gara-gara kita lupa untuk logoutnya. Oke, ini sudah dengan tambahan field tadi dan isian, termasuk untuk bagian apa ya, format penyimpanan datanya menggunakan hash MD5 tadi ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di komentar. Jangan lupa di download itu adminernya ya, yang versi modifikasi yang saya sertakan di linknya di deskripsi. Oke, kita masuk ke bagian 35 dari kelas fundamental web programming ini. Kita sudah masuk ke pembahasan skenario proyek aplikasi kita. Jadi kita akan bahas nanti kita bikin proyek apa begitu ya, di bagian yang ke-35.